Terus bener nggak sih, Bi? Quality time itu bisa mengurangi konflik keluarga. Tapi kalau setiap saat itu ketemu istri, dia ada di depan laptop, itu kan si istri nggak merasa punya quality time bersama suaminya. Terus kalau misalnya ada satu keluarga yang merasa keberatan, misalnya Hmm. diajak makan bareng, mungkin diajak makan bareng atau diajak kumpul bareng, tapi dia merasa keberatan. Itu gimana cara menyadarkan? Gimana Kak? Mau ngobrol tentang apa nih Kak? Jadi itu banyak yang bahas tentang quality time. Nah, Quality time. sebenarnya quality time itu apa sih, Bi? Quality time, quality and time. Ya, quality itu ya berkualitas, time itu adalah waktu. Orang sering nyebut yang namanya quality time itu adalah ya waktu bersama orang-orang yang dekat dengan kita. Yang dalam kebersamaan itu tidak hanya kebersamaan yang bersifat fisik, tapi kebersamaan juga secara emosional, kebersamaan secara pikiran gitu. Nah, itu orang sering menyebutnya sebagai quality time atau waktu bersama. Terus quality time itu penting nggak sih, Bi? Ya kan, kasapananya itu berarti penting kan? Dan itu banyak sekali orang membahas masalah quality time, apalagi di zaman sekarang. Karena orang menganggap banyak masalah-masalah dalam kehidupan ini itu karena kurangnya quality time. Masalah hubungan suami istri yang tidak harmonis, masalah anak bermasalah, anak yang punya problem, narkoba, masalah mental, itu dianggap tidak adanya quality time dalam keluarganya. Gitu. Dan ya kita hidup kan sekarang di zaman kapitalisme. Jadi kehidupan kita itu bergerak dengan sangat cepat Kak. Jadi dunia bisnis itu membuat kita tuh tergopoh-gopoh. Jadi banyak orang yang diberikan target ya, orang bekerja punya target yang harus dia kejar, target pertumbuhan yang harus dia kejar. Begitu juga orang yang berkompetisi gitu. Itu kan di dunia bisnis ya. Tapi itu akhirnya merambah pada urusan personal. Jadi banyak orang sekarang itu nggak punya waktu untuk bersama keluarganya, bersama pasangannya. Tapi karena orang disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan bisnisnya, ya, disibukkan dengan ya urusan nyari uang. Terus kalau misalnya orang pada sibuk-sibuk gitu kan, mungkin orang tuanya sibuk, anaknya sibuk juga. Terus gimana tips Abi untuk meluangkan waktu untuk berkumpul bersama, terus melakukan hal-hal yang berkualitas? Ya itu dimulai dari kesadaran Kak. Sebelum ada bicara tips itu ada kesadaran dulu bahwa kita itu tuh quality time bersama orang-orang yang dekat dengan kita. Bersama dengan pasangan, bersama dengan anak, bersama mungkin juga dengan teman dan banyak lagi orang-orang yang kita anggap dekat. Nah, kalau kita punya kesadaran bahwa kita punya kebutuhan itu, maka kemudian baru kita bicara tips. Tipsnya apa? Ya berarti kita harus luangkan waktu. Harus ada waktu di samping pekerjaan gitu. Banyak kan waktu yang bisa kita luangkan untuk bersama keluarga kita. Jadi yang penting itu pertama adalah kesadaran. Kemudian baru cari waktu yang kira-kira kita punya kita bisa bersama dengan orang terdekat gitu. Terus tadi kan perlu kesadaran. Kalau misalnya anaknya nggak mau diajak kumpul, itu gimana cara memberi kesadaran, memberi kesadaran kepada anak atau pasangan atau Ya tinggal diajak aja kan. Misalnya diajak makan bareng di luar, kan? Atau makan bersama di rumah, atau mungkin pergi kajian bareng gitu. Nah di sini pinter-pinternya orang tua gitu mengajak anak-anaknya. Kalau di konteksnya antara orang tua dengan anak ya. misalnya kan setiap orang kan punya minat yang berbeda-beda, terus diajak berkumpul, terus takutnya tuh
setelah berkumpul itu melakukan hal yang dia nggak suka gitu. Ya, maka dari itu kan ada hal yang mungkin yang bisa sama-sama suka, Kak. Coba misalkan masalah makan bareng, masa nggak suka makan, ya kan? Bisa diajak makan keluar gitu. Dan seharusnya kalau anaknya sudah besar itu berarti ya dari kecil misalnya anak itu memang harus dibiasakan pergi bareng, pergi bersama. Ya kayak Abi misalkan ngajak anak-anak pergi ikut kajian bersama. Kalau ngisi pengajian di mana itu diajak. Jadi sejak kecil itu udah dibiasakan. Nah jadi quality time itu tidak harus kita melakukan hal yang terkait minat. Minat-minat yang umum kan makan bareng kan semua sama. Harusnya juga berkunjung tempat keluarga itu harusnya juga itu sama gitu. Tapi kalau misalkan main volley, main basket, main games atau apa itu kan bisa jadi minatnya beda-beda kan. Mana Kak? Misalnya kalaupun dia anaknya mau diajak pergi, tapi kalau tetap megang gadget itu kan apakah itu tetap menjadi quality time? Sesuai definisi tadi, quality time itu waktu bersama orang yang dekat dengan kita, yang kehadirannya tidak hanya kehadiran fisik, tapi kehadiran secara pikiran emosional. Jadi kalau bersama-sama lalu kemudian ada anak atau orang tuanya bahkan itu pegang gadget itu berarti dia hadir memang secara fisik. Tapi pikirannya, perasaannya itu ada di gadget kan. Ada di dunia cloud, ya. Ada di dunia cyber. Jadi bukan hadir di sini gitu. Tapi hadirnya malah pikiran perasaannya melayang-layang entah kemana Kak. Itu bukan quality time. Itu malah tidak mendekatkan kalau begitu kan ya. Jadi nggak setiap pertemuan itu bisa menjadi pertemuan yang berkualitas. Betul. Atau misalkan bersama, pikirannya sama, katakanlah membahas masalah yang sama, tapi perasaannya berbeda. Malah bertengkar. Gitu ya. Misalnya bertengkar Kak. Bareng begini tapi bertengkar, ada kan perasaannya bisa beda gitu. Itu bukan quality time. Itu malah apa ya istilahnya unquality time. Waktu tidak berkualitas. Terus benar nggak sih, quality time itu bisa mengurangi konflik keluarga? Harusnya begitu, ya kan? Kalau quality time-nya itu memang bisa saling mendekatkan. Kan kalau suami dan istri itu memiliki waktu bersama, itu mereka bisa saling mengenal satu dengan yang lain, ya enggak? Waktu bersama juga bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi di antara mereka, ya kan? Waktu bersama itu juga bisa jadi semacam apa ya? Wujud ya rasa perhatian, rasa sayang kita terhadap pasangan. Kan kalau menyediakan quality time, menyediakan waktu itu kan berarti apa istilahnya? Meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan untuk pasangan. Nah, pasangan kan biasanya juga seneng nggak? Kok perhatiannya dia gitu. Ini kan akhirnya bisa mendekatkan satu dengan yang lain. Makanya apalagi Kak? Terus ada nggak sih momen keluarga kita yang Abi paling ingat? Coba Kak Sapa, apa yang paling ingat Kak? Aku nanya balik. Mungkin jalan dulu di Jepang sering jalan bareng. Pulang ke Indonesia juga sering jalan makan bareng atau. Masih ingat tuh waktu kita kemana? Ke taman, coba sebutin taman apa saja. Ueno Koen. Ueno Koen, yang Kak Sapa jalan-jalan lah, yang lari-lari sama Dek. Atap teman Dek Kausar ya. Kodomonokuni. Kodomonokuni. Apa lagi? Shibuya. Ada Shibuya. Shibuya. Shibuya Koen. Itu contoh quality time Kak. Itu momen kalian masih kecil ya. Itu contohnya quality time.
Dan nggak cuma itu kan, ketika kita di Jogja kan juga banyak waktu bersama, ngantar kasapa kursus, ngantar yang Firnas. adekmu sekolah gitu kan, itu bagian dari quality time. Atau kita sering bareng pergi makan gitu kan, makan di luar, itu quality time. Jadi saking banyaknya ya semuanya bisa diingat ya. Terus Abi sama Umi juga punya quality time. Banyak sekali quality time Abi dan Umi sejak Apa menikah. aja? Pergi kerja, pulang kerja, kalau kerja Umi yang nganter. Pulang kerja Umi jemput. Nah, itu quality time. Nganter anak-anak sekolah, itu quality time. Atau sering pergi keluar kota bareng kan, itu quality time. Tapi kalau ada dakwah di luar kota itu sering bawa Umi kan, nah itu quality time. Berkunjung tempat keluarga, itu quality time. Ngafe bareng, itu quality time. Apalagi coba, dakwah bareng, quality time. Ya kan? Jadi kalau ditanya quality time Abi dan Umi ya banyak sekali quality time ya. Jadi sebenarnya quality time itu bisa dalam bentuk apapun gitu ya. Cuman nganter itu bisa jadi ya, quality yang time. penting tadi kan ada pikiran, fisik, pikiran dan perasaan itu bersama. Itu udah jadi quality time. Jadi kalau pikiran perasaan itu enggak sama, ya tadi kan megang gadget misalnya itu enggak jadi quality time. Quality time apa yang Kak Sapa paling ingat di keluarga kita? Yang paling ingat, yang paling berkesan. Paling berkesan. Itu apa ya? Kajian setiap pagi. Kajian setiap pagi, habis sholat subuh ya. Nah, itu quality time Kak. Mungkin ngobrol pas diantar main. Ngobrol saat ngantar adikmu tuh ya. Itu quality time. Atau ngantar Kak Sapa ke kampus, quality time. Apalagi coba? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Kamu kadang kan diajak, Kak Sapa kan kadang diajak keluar kota. Ya kan? Itu quality time. Jadi banyak tentang quality time. Apalagi? Terus Kak Sapa tahu nggak kenapa quality time itu sering dibahas sama orang? mungkin karena banyak masalah, misalnya masalah keluarga, bukan misalnya sering dengar kasus cerai karena kurang perhatian, mungkin itu salah satunya karena nggak punya quality time. Iya. Atau mungkin banyak kasus anak yang punya masalah mental, itu bener gak sih, karena dia nggak punya quality time di keluarganya. Ya kan, kalau ada anak-anak yang punya masalah mental karena anak mungkin dapat tekanan, entah dibully oleh temennya, atau mungkin juga karena tugas kewajiban yang menumpuk, sehingga si anak merasa beban berat nih, ya, dia merasa hidupnya kok berat gitu. Nah dia nggak punya tempat curhat yang tepat. Ngomong sama temennya malah mungkin dibully, nggak diperhatikan. Nah seharusnya kalau ada quality time antara dia dengan orang tua, itu paling tidak si anak punya tempat untuk curhat, bisa minta pandangan gitu. Dan itu quality time itu bisa tadi menyelesaikan masalah mental yang sekarang ini banyak sekali terjadi ya. Terus ada masalah lain lagi nggak, Pi, yang timbul karena kurangnya quality time di keluarga? Tadi Kak Sapa bilang tadi masalah perceraian itu. Itu sekarang kan banyak ya, di dunia ini mungkin separuh pernikahan tuh bercerai Kak. Terutama di negara-negara maju. Kok bisa?
Cina, Amerika, itu maju. Itu kenapa kok bisa bercerai? Abi pikir tuh karena memang mereka nggak punya waktu bersama yang baik. Karena saking sibuknya kan. Jadi kalau siapa bisa membayangkan waktu di Jepang kan orang sangat sibuk bekerja. Di negara-negara maju itu kan orang kerja. Kerjanya kan sibuk sekali, nggak punya waktu. Nggak punya waktu bahkan untuk keluarganya. Nah sehingga kalau tidak punya waktu untuk keluarga, lama-kelamaan hubungan suami dan istri itu renggang. Nah ini kan mestinya bisa diselesaikan dengan adanya waktu yang bersama, waktu berkualitas. Bisa saling memahami, bisa saling membantu, bisa saling berbagi masalah, berbagi perasaan. Nah itu bisa menyelesaikan masalah. Harusnya kan begitu. Jadi quality time itu penting banget ya, Bi? Ya, ya. Saya malah nggak minum nggak makan ya. Lupa minum. Apa kak? Terus bedanya quality time sama quantity time itu apa, Bi? Quality time, waktu berkualitas. Kualitas waktu, quantity time, banyaknya waktu. Jadi kalau misalkan orang itu bersama dalam waktu yang panjang, nah itu berarti itu quantity time. Kalau dilihat dari sisi berapa lamanya. Tapi kalau seberapa berkualitasnya itu quality time. Jadi ada orang yang punya quantity time tapi tidak punya quality time. Gitu. Dia sering ngumpul, tapi ketika sering ngumpul malah tambah banyak masalah. Ada orang begitu. Suami istri, kalau mereka pisah nggak ada masalah. Tapi kalau mereka berkumpul, malah jadi problem. Nah, semua masalah muncul. Ya kan? Atau anak dengan orang tua. Ketika anak dan orang tua nggak ketemu, ada mayem. Tapi setelah ketemu, orang tuanya memarahi, orang tuanya menekan, orang tuanya. Jadi si anak nggak merasa enak bertemu orang tuanya. Nah, ini berarti kan masalah quantity time yang tidak berkualitas. Gitu. Nah kalau misalnya nggak usah ada masalah lah, ketemu dia nggak ada masalah. Misalnya main gadget ya, dia satu ruangan tapi pada main gadget masing-masing. Itu kan mungkin maksudnya nggak ada konflik, maksudnya nggak ada konflik. Ya. Tapi dia sering. Bareng. Apakah nggak bisa mendekatkan? Nggak bisa dong, itu kan berarti fisiknya bersama, tapi pikiran perasaannya berbeda. Itu juga bukan quality time kan? Walaupun quantity-nya tuh banyak, ya kan? Ketemunya lama gitu. Tapi masing-masing lamanya main HP. Kan sering kita temui itu di rumah makan misalkan. Ngobrol sambil main HP. Ngobrol sambil main HP itu bagi sebagian orang itu mengganggu ya. Ngobrol main HP. Jadi apalagi yang dimainin itu membutuhkan konsentrasi gitu. Sehingga kalau ada yang nanya nggak nyambung. Apa tadi pertanyaannya kan gitu seringnya muncul lah. Nah, itu bisa tidak berkualitas juga. Jadi sebaiknya memang di keluarga kalau ngumpul itu ada perjanjian. Jangan pakai HP misalnya gitu ya. Baik itu pasangan suami istri maupun juga orang tua dengan anak. Sebaiknya begitu. Aku juga pernah lihat dia saking sibuknya ya, dia sibuknya tuh pas makan atau pas dia makan atau apa tuh selalu ada laptop di depannya. Laptop. Karena pekerjaan. Itu gimana, Bi? Ya kalau dia sendiri nggak ada masalah kan? Dia ada istrinya. Ada istrinya. Nah, sebenarnya itu tergantung sikonnya ya. Kalau terus menerus begitu ya itu tidak mendekatkan, tidak pasti kan. Kalau terus begitu itu memang ya ada orang-orang yang memang kerjanya itu di depan laptop gitu. Kerjanya itu di mana saja asal di depan laptop itu ada. Tapi kalau setiap saat itu ketemu istri dia ada di depan laptop, itu kan si istri nggak merasa punya quality time bersama suaminya.
Tapi bisa juga, Ding, kalau Sama-sama mereka sibuk. memahami itu memang suaminya harus begitu, apalagi mengejar deadline misalnya. Itu enggak ada masalah. Tapi jangan hanya itu gitu waktunya. Ya, tapi ada juga lah waktu untuk saling berbagi pikiran, berbagi perasaan. Itu fisik bisa bersama gitu. Tapi kalau terus-menerus begitu kan jadi kurang, kebutuhan pasangan itu nggak akan terpenuhi. Kalau dalam Islam itu ada nggak sih quality time? Dalam Islam itu kan banyak ya, sering bicara tentang waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Wal asri misalnya. Bahkan juga ada hadis yang mengatakan ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Gitu. Kita itu sebagai seorang muslim memang harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu untuk kerja, waktu untuk ibadah. Sebenarnya juga waktu untuk keluarga. Kalau kita lihat Rasulullah SAW dulu pun juga, kalau kita lihat ya dalam cuplikan hadis itu beliau juga terlihat memiliki quality time bersama keluarganya. Rasulullah itu biasa bercengkrama di malam hari sebelum tidur, ya itu dengan bersenda gurau gitu ya, gojekan lah ya dia dengan istri-istrinya gitu. Nah, jadi Rasulullah itu biasa pada malam hari sebelum tidur itu bersenda gurau dengan istri-istri beliau. Kemudian Rasulullah SAW juga kita tahu kan ada riwayat di mana beliau bersama Aisyah misalnya lomba lari, ya kan? Atau juga bersama Aisyah itu nonton pertunjukan ya tarian dari suku Habsyah gitu. Jadi kita bisa ngelihat bahwa Rasulullah pun juga punya quality time yang baik bersama orang-orang dekat dengan mereka. Lalu kemudian quality time juga yang harusnya kita miliki adalah kita bersama Allah. Nah ini jarang dibahas ya. Dimana kita secara fisik itu ibadah kepada Allah, lalu kemudian pikiran perasaan kita itu juga hadir bersama Allah ketika kita ibadah misalnya. Nah itu juga quality time yang itu jarang dibahas ya terkait masalah itu. Kita itu fisik kita itu ibadah kepada Allah. Lalu kemudian pikiran kita, perasaan kita itu juga hadir. Jadi ada suasana kebatinan kita dekat dengan Allah. Itu juga harus dibangun. Jadi setiap muslim harus punya quality time bersama Allah. Kalau quality time itu bersama pasangan, itu akan mendekatkan ya, suami dan istri. Kalau mereka bersama tidak ada kedekatan, bahkan mungkin saling menjauh, nah ini berarti waktunya tidak berkualitas. Kebersamaannya tidak berkualitas, itu bukan quality time. Karena kalau itu berkualitas, maka suami dan istri ketika mereka bersama, itu mereka saling memahami satu dengan yang lain. Atau kalau mereka bersama ada masalah, itu mereka bisa bicarakan. Itu quality time bersama pasangannya. Atau quality time antara anak dan orang tua. Nah ini quality time di mana orang tua itu bisa orang tua mendidik anaknya, membersamai anaknya, mengetahui perkembangan anaknya, dan juga memahamkan Islam kepada anaknya. Jadi ini adalah quality time yang juga harus diperhatikan. Quality time berikutnya itu quality time antar saudara. Nah, ini juga harus ada kebersamaan. Kasapa merasa enggak quality time bersama saudara? Dulu sempat jarang jalan bareng. Jalan bareng. Dulu kalian kan pergi ke perpustakaan? Ya. Ingat masih di Jepang dulu? Nah, di perpustakaan di Jepang naik kereta bareng gitu ya. SD waktu itu ya. Nah itu. Atau kalau sekarang
Ya sudah besar nih. Udah besar ya. Dulu sempat gitu ke jalan bareng sama di Alto di Osar ke mall. Jalan bareng ke mall. Masuk juga kan grup Oh diskusi iya, itu grup loh. diskusi. Setiap hari apa? Itu dulu tuh setiap hari Sabtu. ya Sabtu atau Minggu gitu. Sabtu Minggu diskusi bareng gitu kan. Antara kalian lah itu. Nah, itu juga bagiannya quality time. Nah, itu juga harus dibangun. Jadi namanya antara saudara itu harus saling mendekat gitu. Karena kalau ada masalah siapa lagi yang pertama kali bisa membantu mengulurkan tangan? Kan saudara. Quality time berikutnya adalah quality time kita, hubungan kita dengan Allah tadi. Harus terbangun idrok sila ya, kesadaran hubungan kita dengan Allah. Itu quality time juga. Jadi jenis-jenis quality time itu banyak ya. Quality time dengan orang tua, dengan anak orang tua, Ya. saudara, mungkin teman. Dengan teman mungkin ya. Terus gimana Pi agar quality time itu nggak sekedar kumpul-kumpul aja, tapi ya memang benar-benar berkualitas gitu. Ya itu berarti quality time agar tidak sekedar berkumpul secara fisik, itu quality time yang saling mendekatkan satu dengan yang lain. Itu bisa terjadi kalau pertama kedua belah pihak, suami istri, anak orang tua itu menyadari kebutuhan mereka untuk berkumpul. Jadi mereka butuh ketemu itu. Dan mereka juga tahu dengan bersama itu bisa saling mendekatkan satu dengan yang lain. Nah, sehingga agar benar-benar berkualitas, tadi tidak hanya kita itu kumpul secara fisik, tapi pikiran dan perasaan kita juga hadir ketika mereka itu bersama. Jadi hindarilah hal-hal yang bisa mendistraksi pertemuan. Jadi misalkan pegang gadget, jangan pegang gadget ketika bersama, jangan asik dengan gadgetnya. Karena kalau sudah pegang gadget, pikirannya berarti di gadget, perasaan juga di gadget. Itu nanti bondingnya tidak tercipta. Nah, quality time yang lain benar-benar berkualitas, misalkan kebersamaan mereka itu menghasilkan sesuatu. Contohnya? Misalkan mereka Abi dan Umi misalnya ya, bareng berdakwah, ngisi berdakwah bersama, baik itu di forum ya atau seringnya di radio, ngisi kajian bersama. Itu artinya ketika kita bersama ada kerja penting yang ingin kita wujudkan. Nah, ini berarti waktunya benar-benar berkualitas gitu. Jadi tidak hanya membangun, tidak hanya hadir secara fisik, bahkan tidak hanya terbangun bonding ya antara pasangan, antara suami atau antara orang tua dengan anak, tapi juga ada kerja yang dihasilkan. Kerja dakwah kalau Abi dan Umi gitu. Ini waktu bersamanya benar-benar berkualitas. Tapi kan nggak semuanya tuh punya lingkungan keluarga yang mendukung, yang ideal. Nah itu apa Abi ada saran? Kalau ada keluarga yang tidak ideal, yang mungkin tidak punya quality time gitu ya, maka mereka harus membangun kesadaran tentang pentingnya quality time. Kalau mereka tidak paham, maka mereka akan muncul masalah. Nggak ada kedekatan antara suami dan istri, nggak ada bonding antara anak dengan orang tua, tidak ada kebersamaan antar adik dan kakak. Itu kan karena memang mereka tidak memiliki waktu bersama yang saling mendekatkan. Ini mereka harus menyadari kondisi itu. Nah, kalau misalkan ada satu orang yang sadar, pertama dia mengusahakan bagaimana agar terbangun quality time di keluarganya. Dia mengusahakan.
Karena keluarganya kan nggak paham. Ketika dia tersadar, kan itu dia sebelumnya kan berarti dia nggak sadar juga. Itu kira-kira yang dirasakan oleh saudaranya, yang dirasakan oleh pasangannya, atau dirasakan oleh anaknya. Jadi kalau seseorang itu sadar, berarti kan sebelumnya nggak sadar. Nah itu harus dipahami. Nah sehingga bagaimana caranya ya mendekatkan diri dengan anggota keluarga yang lain. Gitu. Cari cara. Ya misalkan tadi memulailah ya dengan mengajak mereka. Ya misalnya pergi makan bareng. Atau mungkin yang paling mudah itu ya di rumah. Itu kan bisa buat momen bersama, makan pagi bersama kayak misalnya, atau mungkin ngobrol ya. Memang harus ada yang memulai. Jadi kalau itu tidak ada yang memulai, maka selamanya nggak akan terbentuk kebersamaan itu. Terus kalau misalnya ada satu keluarga yang merasa keberatan, misalnya diajak makan bareng, mungkin diajak makan bareng atau diajak kumpul bareng, tapi dia merasa keberatan. Itu gimana cara menyadarkan orang yang Nah ini memang pintar-pintar yang ngajak orang yang merasa keberatan. Ya bisa ditanya alasannya apa misalnya gitu ya. Kalau satu berkeberatan mungkin yang lain enggak. Dimulailah mulai dari yang mau itu. Kan dimulai dari yang mau. Jadi itu caranya. Bahkan mungkin juga bisa, nah ini yang juga terjadi kan, membuat acara keluarga besar. Nah kan sering ada tuh. Nah dalam perjalanan menuju acara keluarga besar, nah, itu kan bisa bareng-bareng. Intinya memang selalu harus ada yang memulai. Dan yang berkeberatan itu perlu di approach, didekati. Ya, agar dia mau gitu. Agar dia tidak berkeberatan untuk ikut bersama keluarga. Mungkin ada yang merasa nggak penting gitu, quality time nggak penting, karena mungkin ada yang merasa seperti itu. Ya bisa jadi memang ada. Tapi biasanya kalau dia kebentur masalah Kak, dia akan cari orang yang membantu dia menyelesaikan masalah. Nah biasanya yang membantu itu adalah keluarga terdekat. Orang tuanya misalnya, ya, atau kakak adiknya, atau mungkin pasangannya gitu. Jadi pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial, dia nggak bisa sendiri. Jadi manusia sosial itu manusia itu butuh manusia yang lain, butuh adanya kebersamaan. Dan di satu titik orang yang merasa tidak butuh orang lain, satu titik dia akan merasa membutuhkan orang lain. Nah, bagaimana orang lain bisa memenuhi kebutuhan dia, membantu dia kalau dia tidak pernah ada kebersamaan dengan orang lain itu. Kalian makan nggak? Kalau misalnya orang yang keluarganya emang broken home, itu kan susah, menurutku susah untuk mencari quality time, membuat quality time. Ya, namanya juga broken home kan. Broken itu berarti rumahnya patah. Yang sudah terlanjur putus gitu ya hubungannya. Mesti harus ada yang merajut kembali. Terutama sebenarnya itu adalah orang tua. Kalau orang tuanya nggak sadar, anaknya sadar, anaknya lah yang berusaha untuk merajut kembali hubungan yang sudah broken tadi, hubungan yang sudah putus tadi. Caranya gimana? Memang sangat tergantung dari orang yang ingin didekati. Mulailah dari apa yang disenangi misalnya. Mulailah dari apa yang dibutuhkan orang lain. Gitu. Kan bisa mulai dari situ. Nah contoh quality time yang kurang tuh Kak, di Jepang ya. Coba bayangkan. Waktu waktu di Jepang itu orang kan berangkat pagi, ingat enggak? Orang berangkat pagi itu dari pagi jam 6, pulang jam 11-12 malam. Itu contoh sempurna di mana orang tidak punya quality time. Ya kan? Dari pagi kerja coba dari jam 6 deh sampai jam 12, itu berarti kan 18 jam. Kapan dia bersama anak istrinya? Ya kan? Paling di akhir pekan kan kadang-kadang lembur gitu. Nah itu contoh negara maju yang orang dipaksa untuk bekerja, orang dipaksa untuk berproduktif ya. Orang menganggap bahwa bersama mungkin
mungkin orang menganggap bahwa bersama keluarga itu dianggap tidak produktif, ya, tidak menghasilkan sesuatu. Nah, kalau sudah seperti itu, gimana caranya? Kalau sudah seperti itu, kita tinggal dalam kehidupan seperti itu, maka kita harus sadar diri. Kita jangan ikut arus. Kan gitu. Jangan ikut arus. Karena mungkin tidak hanya di Jepang, di Indonesia pun juga banyak mungkin seperti itu. Nggak punya waktu bersama keluarga. Dan kita jangan ikut. Ya kan? Kalau memang pekerjaannya mengharuskan dia kerja selama itu, Nah, maka memang itu harus dibatasi. Ya. Pekerjaan seperti itu bukan pekerjaan yang ideal untuk selamanya diambil. Dia harus memutuskan. Satu saat dia harus berhenti. Cari pekerjaan yang normal. Pekerjaan yang menyempurnakan ya, pribadinya, menyempurnakan dirinya sebagai manusia. Manusia yang punya pasangan, manusia yang punya keluarga, punya anak, punya saudara, dan bahkan manusia yang merupakan hamba Allah. Jadi kita itu bukan makhluk ekonomi. Maka jangan selamanya bertahan dengan pekerjaan yang membentuk kita sebagai makhluk ekonomi. Yang urusannya itu hanya urusan uang gitu. jadi lebih baik dia pindah kerja gitu ya. Cari pekerjaan yang lain, yang lebih manusiawi. Gitu.